Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang baterai sekunder. Nah, sebelumnya, apa sih baterai sekunder itu? Baterai sekunder merupakan baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Nah, hal tersebut memungkinkan karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder bersifat reversible. Pada baterai sekunder terdapat dua kutub, yaitu kutub positif sebagai anoda dan kutub negatif sebagai katoda. Baik, hari ini kita akan membuat baterai sekunder dengan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada Aquades 450 ml, agar-agar plain, garam non-iodium, batang karbon, kapas, aluminium bekas, karton padi, cup 50 cc, selongsong bakar, lem bakar, kabel tunggal, larutan FeCl3 jenuh. Alat yang pertama ya, ini ada panci, alat lem tembak, solder, gunting, pipet tetes yang memiliki ukuran, korek api, mistar, multimeter, tang jepit, dan tang potong. Ini adalah baterai sekunder yang akan kita buat. Ini merupakan, bagian sini merupakan kutub negatif dari baterai, dan bagian sebelah kiri saya merupakan kutub positif dari baterai. Baiklah, untuk di kutub negatif di sini ada jembatan garam, dan jembatan garam adalah komponen pertama yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat larutan garam jenuh atau larutan NaCl jenuh dengan cara mencampurkan 400 ml air atau 400 ml Aquades sebagai pelarut, dan kemudian ditambahkan dengan garam non-iodium, diaduk hingga garam tersebut tidak larut. Ya, seperti inilah penampakan dari larutan NaCl jenuh. Dia di bawahnya itu garamnya dia sudah tidak larut lagi di dalam pelarut atau si Aquades. Selanjutnya kita akan campurkan 1 bungkus agar-agar plain ke dalam larutan tersebut. Kemudian kita aduk dan kita masak sampai dia mengental. Setelah jembatan garam mencapai tekstur yang diinginkan, kemudian jembatan garam dimasukkan ke dalam cup yang berukuran 50 cc dengan posisi dia setengah bagian diisi dengan jembatan garam.
Langkah selanjutnya yakni melilitkan batang karbon dengan kabel tunggal. Dililitkan seperti ini, dijepit dengan tang jepit hingga dia kencang. Selanjutnya kita akan menggulung batang karbon dengan kapas yang kemudian akan dimasukkan ke dalam cup. Setelah kita membuat elektroda dari batang karbon yang dia itu berlaku sebagai elektroda positif, kita akan membuat elektroda negatif menggunakan aluminium. Aluminium ini bukan aluminium murni, melainkan ini adalah suatu bahan yang bahan pokoknya adalah aluminium. Ini adalah sisa dari talang rumah berukuran 5 x 1 cm. Kita akan potong atasnya seperti ini, kurang lebih 1 cm, dan kita sisakan sedikit di ujungnya. Kemudian kita lilit kabel tunggal dengan aluminium. Selanjutnya kita akan memasukkan larutan FeCl3 jenuh ke dalam cup yang sudah berisi batang karbon dan kapas. Larutan FeCl3 jenuh ini akan dimasukkan sebanyak 3 ml. Dan hati-hati jangan sampai larutan tersebut terkena jembatan garamnya. Larutan FeCl3 berfungsi sebagai elektrolit di dalam baterai tersebut. Selanjutnya kita akan melubangi tutup dari cup menggunakan solder. Hati-hati karena ini panas. Jadi kita lubangi sesuai dengan letak dari kabel tersebut ya. Kita lubangi kurang lebih sebesar ini. Nanti jika kurang lebar kita sesuaikan dengan besar dari kabel. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang elektroda yang digunakan pada baterai. Ada dua elektroda, yang pertama aluminium dan yang kedua adalah batang karbon. Tentang aluminium, perlu digarisbawahi bahwasanya aluminium yang dipakai bukan merupakan aluminium murni, karena kita menggunakan bahan yang berbahan dasar aluminium, tetapi masih ada campuran logam-logam lainnya. Aluminium dalam larutan elektrolit apapun memiliki medan listrik sesuai dengan hukum Faraday. Jika ada elektroda lain selain aluminium dalam elektrolit, dia juga mungkin mengalami reduksi ataupun oksidasi. Elektroda kedua yaitu batang karbon. Nah, batang karbon merupakan bahan inert atau bahan yang tidak reaktif secara kimia. Contoh lain dari bahan inert ini adalah platina, emas, dan perak. Tapi karena terkendala biaya, kita pilih bahan yang sangat ramah di kantong kita, yakni batang karbon. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks pada baterai. Pada ruangan yang terdapat batang karbon, terdapat elektrolit yang berisi larutan FeCl3 jenuh, yang menandakan di dalam larutan tersebut terdapat ion Fe3+ dan 3Cl-. Pada ruangan sebelahnya terdapat
NaCl atau di sini kita sebutnya jembatan garam. Karena elektroda aluminium berada pada ruangan yang terisi NaCl atau jembatan garam, maka aluminium yang memiliki valensi 3 akan mengalami oksidasi. Sesuai dengan prinsip dasar kelistrikan bahwasanya jika ada beda medan listrik, maka akan terjadi potensial listrik. Jika aluminium dan batang karbon dihubungkan menggunakan kabel, elektron yang dilepaskan oleh aluminium akan melalui kabel dan masuk ke batang karbon. Batang karbon menjadi bermuatan negatif karena di sekitar batang karbon ada ion Fe3+ dan 3Cl-. Jadi, kalau ada muatan yang berbeda, maka akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Ion Fe3+ akan mengalami reduksi. Baterai sekunder yang kita buat memiliki beberapa besaran fisik. Di antaranya ada tegangan terbuka, kemudian yang kedua ada tegangan jepit, dan yang ketiga ada hambatan dalam. Tegangan terbuka adalah tegangan yang langsung diukur pada baterai tanpa adanya hambatan atau resistor. Kemudian, tegangan jepit adalah tegangan yang terukur ketika baterai diberikan satu resistor atau satu hambatan. Sedangkan hambatan dalam adalah hambatan yang terjadi karena bahan tersebut terbuat dari zat tertentu. Jadi, aluminium dengan valensi 3 yang mengalami oksidasi atau teroksidasi memiliki arti bahwa aluminium tersebut melepaskan elektron. Karena memiliki valensi 3, jadi kalau teroksidasi, maka aluminium tersebut akan melepas 3 elektron. Ion Fe3+ mengalami reduksi atau terreduksi memiliki artian bahwa ion Fe3+ mengalami penjumlahan elektron atau penambahan elektron karena terdapat elektron pada batang karbon. Sehingga ion Fe akan mendekati batang karbon dan akan mengalami penambahan elektron.
setelah teman-teman mencari tabel potensial reduksi standar pada smartphone teman-teman, didapatkan bahwa nilai dari potensial reduksi Fe3+ ditambah 3 elektron menjadi Fe sebesar 0,04 volt dan nilai dari Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron memiliki potensial oksidasi 1,7 volt. Sehingga jumlah potensial reduksi oksidasi atau GGL elemen pada baterai adalah sebesar 1,74 volt. Nah, setelah kita hitung GGL elemen atau jumlah potensial reduksi oksidasi dari baterai, didapatkan hasilnya sebesar 1,74 volt. Itu adalah kondisi ideal dari baterai. Sekarang kita akan ukur menggunakan multimeter. Nah, setelah diukur menggunakan multimeter, didapatkan hasil pengukuran sebesar 1,35 volt. Kenapa? Hasil dari perhitungan tabel reaksi redoks dengan hasil dari pengukuran multimeter berbeda. Karena yang pertama terjadi pengurangan tegangan pada baterai. Kemudian yang kedua adalah elektroda yang kita gunakan yakni aluminium bukan merupakan aluminium murni, melainkan suatu benda atau zat yang bahan dasarnya merupakan aluminium murni namun tetap dicampur dengan logam-logam lainnya. Jadi untuk hasil atau jumlah potensial reduksi oksidasi untuk logam-logam lain yang termuat dalam elektroda aluminium adalah pengurangan dari hasil perhitungan GGL elemen menggunakan persamaan redoks dikurangi dengan hasil pengukuran menggunakan multimeter. Oke, jadi tadi setelah kita ukur tingkat keberhasilan dari si baterai, didapatkan bahwa tegangan yang terukur itu sekitar 1,3 sampai 1,6. Sekian video pembelajaran pembuatan baterai sekunder. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran tentang baterai sekunder. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.